Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji kembali Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, masih seputar doa. Doa ini berisi permintaan kepada Allah agar kita punya keyakinan yang kuat, tawakal penuh kepada Allah, dan juga diampuni kesalahan-kesalahan. Doa agar tawakal penuh kepada Allah. Kita lanjut hadis 1480. Monggo bisa dibaca. Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Ad-Da'awat, kitab kumpulan doa, bab 250, keutamaan doa. Doa agar tawakal penuh kepada Allah. Hadis 1480. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa antal muqaddimu wa anta muakhiru la ilaha illa anta zada ba'dur ruwah wa la haula wa la quwwata illa billahi muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa anta al-muakhiru la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, kepadamu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku kembali, kepadamu aku mengadu, dan kepadamu aku berhukum. Maka ampunilah dosaku yang telah aku lakukan dan yang kemudian aku lakukan, yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan. Engkaulah yang mendahulukan dan Engkaulah yang mengakhirkan. Engkaulah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Sebagian periwayat menambahkan wala haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan tentang salah satu doa yang biasanya dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Isinya, ya Allah, laka aslamtu, aku berserah diri kepadamu. Wa bika amantu, aku beriman kepadamu. Wa alaika tawakkaltu, kepadamu aku bertawakal.
Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, dan kepadamu aku mengadu. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu aku berhukum. Di sini disebutkan beberapa hal: berserah diri, terus beriman, bertawakal, kembali atau tobat. Khasamtu itu mengadu, hakamtu itu berarti aku berhukum. Ya, kita menjadikan Allah itu sebagai hakim. Nah, diawali dulu seperti itu, baru kemudian masuk dalam permintaan. Faghfirli, ampunilah aku, ma qaddamtu, atas dosa-dosa yang dulu aku lakukan, wa ma akhartu, dan yang nanti aku lakukan, wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, dan apa yang aku tampakkan. Artinya dilakukan terang-terangan, karena dosa ada yang sembunyi-sembunyi, ada dosa yang terang-terangan. Antal muqaddimu, engkaulah yang mendahulukan, wa antal muakhiru, dan engkaulah yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Inti pada permintaan adalah mohon ampun pada Allah. Namun diawali kita itu akui, kita pasrah pada Allah, kita beriman, kita tawakal, kita kembali bertobat, kita mengadu pada Allah, dan kita jadikan Allah sebagai hakim. Ini namanya kita awali permintaan itu dengan amal soleh terlebih dahulu. Dan ini salah satu bentuk tawassul. Tawassul yang diperkenankan, seperti kita ketahui, tawassul yang diperkenankan atau yang dibolehkan ada 3, yaitu tawassul dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Kemudian yang kedua dengan menyebut amal soleh, dengan perantaraan amal soleh kita sendiri, seperti di sini. Terus yang ketiga dengan perantaraan doa dari orang soleh yang masih hidup. Doa orang soleh yang masih hidup. Kalau dengan amal soleh tadi yang dalil ini yang kita sebutkan, dua orang soleh yang masih hidup, Nabi SAW ketika masih hidup, para sahabat ketika mengalami musibah, mereka ketika itu kekeringan, minta kepada Allah supaya turunkan hujan, mereka jadikan Nabi SAW sebagai perantara dalam doa. Ini berarti Nabi masih hidup, mereka jadikan perantara. Setelah Nabi SAW itu meninggal dunia, dijadikanlah paman beliau itu sebagai tempat perantara tadi. Tidak lagi pada Nabi kita Muhammad SAW yang sudah meninggal dunia. Jadi tawassul yang diperkenankan seperti itu, yang dibolehkan seperti itu. Selain itu, entah jatuh pada tawassul yang bid'ah atau entah jatuh dalam tawassul yang syirik. Contoh tawassul yang bid'ah dengan menggunakan jah, kedudukan Nabi kita Muhammad SAW, atau kedudukan orang-orang soleh. Ini tidak diajarkan oleh beliau. Ada yang sampai syirik, derajat syirik. Awalnya dari tawassul dengan orang soleh dulu yang di dalam kubur, ini jadi perantara di kuburnya, dia jadikan kubur ini perantara. Doa ini lebih afdal di kubur. Maka nanti lama-kelamaan akan terseret pada syirik yang lebih besar, syirik akbar.
Dan sebagian ulama menggolongkan perbuatan tadi sebagai syirik asghar. Syirik asghar atau syirik kecil, definisi sebagian ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, adalah syirik, bentuk syirik yang mengantarkan kepada syirik akbar. Bentuk syirik yang mengantarkan kepada syirik akbar. Karena perantara dicegah dulu sebelum terjatuh pada yang lebih parah. Maka Islam melarang perantara-perantara menuju syirik, dilarang. Sama juga syirik kecil juga ada yang bentuknya tadi, pengertiannya sebagian ulama seperti Syekh As-Sa'di tadi. Itu katakan ini perantara menuju syirik akbar. Nah, itu juga dilarang. Ada pelajaran di sini, kita tawakal pada Allah. Tawakal disebut tawakal kalau memenuhi dua syarat. Tawakal disebut tawakal kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, melakukan usaha atau sebab. Yang kedua, menggantungkan diri kepada Allah, tidak pada sebab. Menggantungkan diri kepada Allah tidak pada sebab. Dia lakukan usaha dulu. Usaha ini ada, gak bisa hanya pasrah saja. Saya mau ujian akhir besok, ya belajar, sebab itu usaha. Nah, ketika dia berusaha tadi, dia sambil berdoa pada Allah, mohon pada Allah. Ketika dia mengerjakan soal, dia pasrah juga pada Allah, ya Allah tunjukkanlah saya supaya bisa menjawab dengan benar. Selesai, pasrah lagi pada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah menggantungkan pada diri sendiri. Jadi dia serahkan itu pada dirinya sendiri. Coba ambil pelajaran dari doa berikut ini. Ini doa dari Ali bin Al-Husain, cicit dari Nabi Muhammad SAW. Cicit berarti apa? Anaknya cucu. Nah, cicitnya Nabi SAW, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia berdoa seperti ini. Allahumma la takilni ila nafsi fa'ajaza anha wa la takilni ilal makhlukin fayudayyi'uni. Ya Allah, janganlah engkau sandarkan urusanku pada diriku. Fa'ajaza anha, nantinya membuat diriku jadi lemah. Wala takilni ilal makhlukin, dan janganlah sandarkan urusanku pada makhluk. Fayudayyi'uni, karena makhluk nantinya menelantarkanku. Yang bisa menjagaku ya cuma engkau ya Allah. Kalau serahkan pada makhluk, makhluk buat kita jadi terlantar. Yang bisa menyelamatkan siapa? Allah. Makanya ketika Hajar, istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam, istri pertamanya siapa? Sarah. Anaknya Sarah Ishak, anaknya Hajar Ismail. Hajar ketika itu atas perintah Allah ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim di dekat bangunan yang akan dibangun nantinya, yaitu Ka'bah. Ketika itu Hajar dengan Ismail masih dalam keadaan masih sangat-sangat butuh sekali, karena Ismail masih menyusui. Namun Allah perintahkan dari Syam diantar ke
Mekah ditinggal di situ. Syam Mekah berapa kilo? Nggak tahu juga. Syam itu daerah ya sekitar Lebanon, Yordania, Suriah, Palestina. Daerah sekitar situ ya. Ya kalau mau dihitung-hitung, kalau dari Palestina ke Mekah itu sekitar 1.500 kilo. Ya. Nah itu ngantar itu istri sama anaknya ke Mekah, terus ditinggal atas perintah Allah juga. Namun ketika pergi, Ibrahim mau pergi, Hajar tanya, kamu tega mau tinggalkan kami seperti ini di sini? Tidak ada tanaman, tidak ada orang di sini. Berarti memang sepi ketika itu di daerah sekitar Mekah tadi. Lantas bolak-balik ditanya, Ibrahim nggak balik, nggak noleh, kemudian pergi. Lantas Hajar tanya terakhir, apa benar ini Allah perintahkan seperti itu? Kemudian Ibrahim jawab, iya, Allah memerintahkan seperti ini. Maka keluar kalimat dari Hajar, ia katakan, is la yudayyi'una. Kalau begitu, saya yakin itu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Karena tadi itu atas perintah Allah. Nah, berlalulah kisah-kisah dari tadi ditinggalkan. Ismail itu cuma disusui ibunya, namun ada air juga, air terbatas sekali, kurang. Lantas Hajar ketika itu sudah dalam keadaan sempit, yaitu butuh air, maka dia berusaha cari air dan pertolongan orang. Kemudian naik di bukit Sofa, lantas ke Marwah, lantas ke Sofa lagi, Marwah lagi, Sofa lagi, Marwah lagi, sampai 7 kali lintasan. Ibu menyusui loh ini. 7 kali lintasan, ya kira-kira hampir 3,5 kilo lah jarak. 1 kali lintasan itu sekitar 450 meter. Ya, tinggal dikalikan 7. Nah, pas terakhir di Marwah kemudian ya, berkat keyakinannya tadi, malaikat Jibril datang. Kemudian saat itu dengan sayapnya, ada riwayat yang lain katakan itu dengan tumitnya, ya, kemudian mencari-cari air kemudian keluar. Dan itu sumber air yang saat ini terus mengalir, yaitu air Zam-Zam. Ya, keyakinannya kuat sekali. Dia lakukan sebab tadi. Sebab lakukan enggak tadi? Iya, cari-cari air kan? Cari air. Sudah dalam keadaan genting, putus asa, sudah 7 kali lewat Sofa Marwah, baru kemudian datang pertolongan. Akhirnya air tersebut kalau tidak dibendung, kata Nabi SAW, seandainya air ini tidak dibendung oleh Hajar, maka air tersebut itu ainan mu'inan, air tersebut akan terus ngalir, ya ibaratnya ya jadi sungai. Maka dibendung oleh Hajar, istri Ibrahim tadi. Kemudian sekarang kita kenal dengan adanya sumur Zam-Zam. Nah itu keyakinan penuh dari Hajar ketika ditinggalkan seperti itu. Sama seperti tadi Zainal Abidin atau Zainul Abidin, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Diajarkan doa tadi, Allahumma la takilni ila nafsi fa'ajaza anha wa la takilni ilal makhlukin fayudayyi'uni. Ya Allah, janganlah gantungkan pada diriku sendiri, nanti aku jadi lemah karena diriku lemah. Saya pasrah pada diri sendiri, diri saya nggak bisa buat apa-apa. Jangan gantungkan aku pada makhluk. Makhluk bisa menelantarkanku. Yang bisa menyelamatkan aku ya cuma Allah saja. Itu yakinnya doa dari Zainal Abidin atau Zainul Abidin, ya, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kalau kisah Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ini, Zainul Abidin ini terkenal dengan orang yang sedekahnya itu sembunyi-sembunyi. Ya, sedekahnya itu sembunyi-sembunyi. Di dalam Syiar A'lam Nubala disebutkan tentang kisah ini. Di antara kisahnya itu sebutkan ada beberapa cerita. Di antaranya itu Ali bin Al-Husain diceritakan biasa memikul roti. Jadi Ali bin Al-Husain ini berarti Ahlul Bait, ya, orang terhormat, keluarga terhormat. Namun dia kebiasaannya itu memikul roti sendiri, roti gandum di atas punggungnya.
kemudian dia bawa ke rumah-rumah dari armilah, yaitu istilah dari armilah itu orang yang tidak punya sanak famili lagi, alias orang yang tidak terurus. Bisa jadi janda, bisa jadi anak yatim, bisa jadi orang-orang miskin, nggak ada yang bisa bantu dia, bisa jadi orang sepuh, jompo, kemudian nggak ada yang ngurus. Nah, ini masuk. Dia tiap malam itu ngantar sedekah di atas punggungnya berupa roti tadi, dia bagi ke rumah-rumah. Dia pernah mengatakan innas shadaqata fis sawadil lail tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah di gelap malam itu akan memadamkan murka Rabb, yaitu murka Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan kana nasun min ahli Madinah ya'ishuna la yadruna min aina kana ma'ashuhum. Penduduk ketika itu, orang-orang yang ada di kota itu hidup tiap hari dapat roti tadi, tiap malam. Namun mereka nggak tahu roti itu tadi datang dari mana. Cuma tahu tiba-tiba ada depan rumah, ya sudah dimakan. Kalau di kos-kosan kayak gini enak banget itu. Ya, tiba-tiba itu, kamu makan nggak berarti? Kalau kayak gini, wah habis jelas. Ya. Dia tiap malam aja ada sih seperti itu. Ketahuannya bagaimana? Falamma mata Ali bin Al-Husain faqadu dzalik. Ketika Ali bin Al-Husain itu meninggal dunia, baru ketahuan tadi stok makanan nggak ada lagi. Padahal mereka dapat tiap malam seperti itu. Juga diceritakan lama mata Ali bin Al-Husain wajadu bi dhahri asara mimma kana yanqul juruba bil lail ila manazil aramil. Ketika Ali bin Al-Husain itu meninggal dunia, mereka dapati di punggungnya, ya punggungnya Ali tadi, Zainul Abidin, itu ada bekas orang memindahkan kantong kulit, ya istilah kita itu karung isinya apa tadi? Roti. Yang ini diantar tiap malam ke orang-orang yang susah, ke rumah-rumah orang-orang yang susah. Dan juga diceritakan Ali bin Al-Husain tadi menghidupi 100 ahlul bait. Dia menyantuni 100 ahlul bait, berarti masuk keluarga sendiri dia santuni itu. Sampai-sampai keluarga ini taunya, ini kata Imam Zahabi, taunya dia itu, orang-orang taunya itu bukan dia rajin sodako malahan. Karena ketahuan dia itu rajin sodako ketika dia meninggal dunia tadi. Orang-orang cuma tahu Zainul Abidin itu ya bakhal, orang pelit. Orang-orang curiga kalau dia ini biasanya itu punya simpanan dirham itu di rumah. Mau bilang dia itu sedekah itu enggak. Sampai sedekahnya itu enggak ketahuan. Orang-orang malah nilai dia apa coba? Orang pelit. Ya, wa yazunnu ahluhu annahu yajma'ud darahim. Keluarganya sendiri malah nuduh si Ali bin Al-Husain ini orang yang pelit karena biasanya dia numpuk uang dirham itu di rumahnya. Padahal uangnya dipakai apa tadi? Beli roti untuk sedekah tiap malam. Nah, itu namanya sedekah yang sembunyi-sembunyi, sedekah yang diam-diam. Ya, itu diantara keistimewaan ya Ali bin Al-Husain, sampai-sampai orang-orang katakan mafaqadna shadaqata sirri hatta tuwfiya Ali. Kami tidak mendapati sedekah diam-diam. Artinya kami selalu dapati sedekah diam-diam seperti itu sampai Ali bin Al-Husain itu meninggal dunia. Berarti baru ketahuan amalan tadi ketika dia itu meninggal dunia. Amalannya jadi rahasia, coba lihat. Selama hidupnya tidak ketahuan, namun ketika meninggal dunia baru ketika itu terbongkar. Itu diantara ya contoh tadi dari Ali bin Al-Husain. Kalau tadi ada dosa yang nampak, dosa yang tersembunyi, ada amalan juga, amaliyah yang nampak, ada amaliyah yang tersembunyi. Di antara yang bisa disembunyikan adalah amalan-amalan sunnah. Model amalan itu ada yang boleh kita tampakkan, contohnya amalan wajib. Ada juga amalan yang dianjurkan untuk disembunyikan, kecuali mungkin untuk memberi contoh pada orang lain. Selama itu niatannya untuk memberi contoh boleh. Ya, dia
beritahu seperti ini tentang amalannya untuk motivasi orang lain, boleh. Asalnya amalan sunnah tadi sembunyi-sembunyi. Maka di antara bentuk amalan sembunyi-sembunyi adalah sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Dan ini sudah jadi amaliyah para salaf di masa silam dahulu. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis. Faedah hadis yang pertama, seorang hamba sangat butuh kepada Allah. Seorang hamba sangat butuh kepada Allah. Karena dalam doa tadi dikatakan, kepadamu aku mengadu, wa bika khasamtu. Ya, kepadamu aku itu mengadu. Itu kepada Allah, urusan-urusan apapun kita adukan pada Allah, curhat pada Allah, adukan masalah-masalah hidup pada Allah. Ini tanda kalau kita itu butuh kepada Allah. Kemudian yang kedua, wajib tawakal kepada Allah semata. Karena Allah disifati dengan sifat yang sempurna, maka Allah lah yang pantas dijadikan tempat bersandar. Allah lah yang pantas dijadikan tempat bersandar, dikarenakan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kalau makhluk sifatnya kurang. Tadi yang saya sebut tadi ya, doanya Ali bin Husain tadi ya. Makhluk itu sifatnya kurang. Kurangnya apa? Bisa menelantarkan kita. Kita nitip sesuatu saja, ada yang lupa kan? Kita nitip, dia lupa ini titipan ini. Kita kasih dia amanat, ada yang juga lupa akan amanat ini. Makhluk, sifat makhluk kurang. Kalau kita sandarkan urusan itu pada Allah, kita sandarkan pada zat yang maha sempurna, nggak mungkin lalai. Tidak lupa dengan yang kita titip tadi. Maka tadi yang saya contohkan tadi perkataan Hajar, ya, dia yakin juga Allah tidak mungkin melantarkan Hajar dan Ismail tadi. Is la yudayyi'una, dikatakan itu. Kalau gitu tidak mungkin Allah itu menyia-nyiakan kamu. Terus yang ketiga, hendaklah mencontoh Nabi SAW dalam doa, seperti doa yang diucapkan ini mencakup ungkapan iman dan rasa yakin yang kuat. Doa ini pun sifatnya jawami'ul kalim, ringkas namun syarat makna. Nah, doa ini sifatnya ringkas syarat makna. Maka kalau mau berdoa, pakai doa-doa yang singkat. Maknanya padat. Gak usah minta macam-macam lagi, sudah tercakup semuanya. Ya, tadi bacaan ini doa ampunan, tawakal, iman, pasrah pada Allah, jadikan Allah tempat bersandar, gitu. Jadikan Allah sebagai hakim, gitu. Sifat doanya ringkas. Ya. Dan sifat doanya di sini kita yakin Allah yang nanti selesaikan urusan kita. Apalagi jika kita itu menyandarkan diri kepada Allah dalam hal rizki, demi menjaga kehormatan kita, biar tidak terjerumus dalam sesuatu yang haram, biar tidak terjerumus pada hal yang haram. Contoh hadis yang mengatakan di antara orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah yaitu pemuda yang menikah demi menjaga kehormatan dirinya. Apa janjinya tadi? Mendapatkan pertolongan Allah. Bisa jadi awal dia itu menikah rezekinya pas-pasan. Dan rata-rata memang belum mapan dulu. Jadi jangan mau nikah tunggu saya mapan dulu itu. Enggak tahu ini persepsi anak-anak zaman sekarang itu kayaknya. Tunggu mapan dulu kayaknya itu. Tunggu punya mobil dulu. Enggak usah mobil lah, motor sendiri dulu lah mungkin ya. Masih bisa punya motor biasa saja second gitu bisa. Terus rumah gimana? Kalau belum punya, bisa ngapain? Ngontrak. Atau tinggal di rumah mertua dulu sementara. Bisa nggak? Oh bisa. Kok pikirannya terlalu ini ya? Ngekos juga bisa. Ngontrak lah, nggak usah ngekos lah. Kamu ketemu teman-teman ini juga yang kos-kos juga sama. Ya. Kalau bisa seperti itu dulu. Allah akan beri pertolongan tadi. Nggak mungkin disia-siakan itu tadi. Kan sudah kita jelaskan tadi, nggak mungkin diterlantarkan tadi, apalagi tadi kaidahnya ya. Ini menikah demi menjaga kehormatan dirinya, kan nggak mungkin disia-siakan. Wong saya niatannya itu baik kok,
Masa Allah terlantarkan saya, coba lihat. Masa saya tidak diberi rezeki? Masa dengan seperti ini saja istri saya nggak bisa makan kayak gitu? Ada Allah yang nanggung itu semuanya. Harus penuh rasa yakin gitu. Ya, harus penuh rasa yakin. Yakin pada Allah, Allah yang berikan rezeki. Karena pertolongan sudah Allah janjikan. Tinggal kita mau berusaha ataukah tidak. Doa ini ajarkan seperti itu. Terus yang keempat. Yang keempat, doa ini mengajarkan untuk meminta ampun kepada Allah terhadap dosa yang telah dilakukan dan moga terhindar dari dosa pada masa akan datang. Begitu pula doa ini berisi meminta ampunan terhadap dosa yang tersembunyi dan dosa yang nampak. Berarti ada dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi, sendirian, di dalam kamar ada. Ada dosa yang nampak terang-terangan ada. Ada mujahir bil maksiyah, jahar bil maksiyah, yaitu terang-terangan dalam bermaksiat ada. Sama tadi yang saya sebutkan, ada amalan yang terang-terangan ada amalan yang sembunyi-sembunyi juga ada. Jadi dosa demikian, ada amalan baik juga demikian. Nah, itu tentang doa yang dibaca oleh Nabi SAW tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas. Insyaallah akan ketemu lagi pada pertemuan pekan depan. Kajian kami Selasa di Masjid Al-Ikhlas Karangbendo tetap ada seperti biasa ba'da maghrib. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.